Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari baru yang Bapa berikan kepada kami. Kami rindu disegarkan, kami butuh dikuatkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mau dituntun oleh sabda Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak menyakiti hati orang lain, dan kami dapat menyukakan hati Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pagi ini saya mengajak untuk berbicara tentang bermegah yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Namun, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara-saudara, pada umumnya orang itu tidak suka direndahkan oleh orang lain. Nah, biasanya agar tidak direndahkan atau sebelum direndahkan oleh orang lain, maka kita seringkali mau menunjukkan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan di medsos, para pejabat, juga anak-anaknya yang pamer kekayaan. Tentu supaya tidak dikatakan miskin. Akibatnya, malah tidak sedikit yang kemudian terjerat hukum. Pamer, bermegah atas kekayaan, ujung-ujungnya mendekam dalam penjara. Nah, ada seorang filsuf pada suatu hari ikut berlayar ke pulau seberang.
Setelah berjam-jam pelayaran, ia mulai merasa jenuh. Dan untuk mengatasi kejenuhannya, ia mendekati nahkoda kapal. Dia perhatikan cara kerjanya. Kemudian ia mulai mengajak untuk berdiskusi. Filsuf itu berkata, "Pak, aku melihat Bapak begitu terampil mengemudi kapal sebesar ini. Apakah Bapak mengerti tentang filosofi hidup?" Nahkoda itu mengernyitkan dahinya dan berkata, "Apa itu, Pak? Aku tidak mengerti. Malah apa tadi kata apa? Filosofi. Kata itu pun baru pernah aku dengar. Apa itu? Aku tidak tahu." Filsuf itu berkata, "Wah, sayang sekali Anda tidak mengerti filosofi hidup. Berarti Anda akan kehilangan separuh dari seluruh hidup Anda. Bukan akan, malahan telah kehilangan separuh dari seluruh hidup Anda." Nah, kalau begitu, apakah Bapak mengerti matematika? "Apa pula itu, Pak?" kata sang nahkoda. "Aku tidak mengerti. Yang diajarkan oleh bapakku hanyalah mengemudi kapal ini dengan memperhatikan kompas agar kita semua tidak tersesat di lautan lepas ini dan sampai di tujuan dengan selamat." Dengan nada sinis, filsuf itu merendahkan sang nahkoda. Dia berkata, "Bila tidak mengerti matematika, berarti Anda juga telah kehilangan lagi sebagian dari kehidupan Anda." Baru saja dia berkata seperti itu, tiba-tiba ada badai. Ombak besar, air mulai masuk ke dalam kapal dan kapal itu mulai oleng, tidak stabil. Filsuf itu mulai ketakutan. Nahkoda kemudian menenangkan, "Tenang, Pak, tenang, tak mengapa. Bapak bisa berenang kan?" Dengan gemetar filsuf itu berkata, "Berenang, aku tidak bisa berenang. Tolong, aku cepat, aku tidak bisa berenang." Nah, sambil tertawa, nahkoda itu berkata, "Berenang Bapak tidak bisa? Oh, berarti Bapak akan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Filosofi dan matematika yang Bapak kuasai tak dapat menyelamatkan Anda." Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa bangga akan apa yang kita bisa dan kita miliki itu wajar. Tetapi jangan sampai itu membuat kita memegahkan diri dan kemudian merendahkan orang lain yang tak mampu dan tak punya. Rasul Paulus, dia punya kuasa. Dia adalah ahli Taurat. Dia punya ilmu yang begitu tinggi dan banyak hal yang bisa ia banggakan. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berkata, "Semua yang aku punya ini ternyata menjadi tidak berarti." Kehidupan Paulus juga sangat berubah. Kalau tadinya dengan kuasa penuh yang ia miliki dan ia membenci pengikut-pengikut Kristus, maka dengan kuasa itu dia mengejar, menganiaya pengikut Kristus, bahkan membunuh. Tapi semenjak perjumpaan dengan Yesus, semua yang dia miliki tidak akan bisa lagi dibanggakan. Dan dia berubah menjadi pembela nama Kristus. Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus selalu membuahkan banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya.
Di berbagai kota yang ia kunjungi, berdirilah gereja dari benih-benih pekabaran Injil yang disebarkan oleh Rasul Paulus. Kita patut bangga dan acungi jempol dengan kegiatan Rasul Paulus sebagai pekabar Injil. Namun Paulus sendiri berkata dengan kerendahan hati, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah di dalam dirinya, bukan bermegah karena apa yang ia punya dan ia bisa, tetapi bermegah di dalam Tuhan karena menyadari bahwa apapun yang kita punya datangnya dari Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan itu karena Tuhan yang memampukan. Oleh karena itu, Paulus yang merasa bahwa ia bisa berhasil semata-mata karena pertolongan Tuhan yang memampukan, yang memperlengkapi, yang menguatkan dan mengokohkan, maka Paulus merasa, buat apa memuji diri? Biarlah Tuhan yang memuji, yang menilai dia. Tidak perlu memegahkan diri. Kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya bermegah karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita juga menyadari bahwa apapun yang kita bisa dan kita punya bukan untuk kemegahan diri, melainkan Tuhan mau kita pakai semuanya itu untuk menolong orang lain, sehingga mereka juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat diri kita, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Bermegahlah di dalam dan karena Tuhan, bukan karena diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memperlengkapi diri kami dengan talenta, dengan pengetahuan, dengan pengertian, sehingga kami dapat mengajar, dapat berkarya, dan berguna bagi sesama. Namun Tuhan, kami seringkali egois, menikmati itu semua untuk kepentingan pribadi. Bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada kami gunakan untuk merendahkan orang lain. Kami menjadi pongah, bermegah, dan lupa bersyukur bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar ketika kami bermegah, biarlah kami bermegah hanya di dalam Tuhan, hanya karena karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk berkarya pada hari ini, agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan sumber rahmat, kami berdoa. Amin. Kita akan tutup dengan pujian dari PKJ 265 bait yang pertama dan kedua. Dan selanjutnya, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya.